Sintayong mengungkapkan pandangannya tentang kritik tajam Bung Towel. Meskipun terganggu, pelatih timnas Indonesia percaya sosok kritikus seperti Bung Towel penting untuk kemajuan sepak bola tanah air. Kabar terbaru, Mauro Zijlstra mengungkapkan proses akhir naturalisasinya ke PSSI. Seluruh berkas telah dikirim, kini hanya menunggu jadwal keberangkatan ke Indonesia untuk menyelesaikan proses dan bergabung dengan timnas Garuda. Pemain abroad langsung menuju Arab Saudi. Jadwal keberangkatan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 terungkap. Semua pemain berkumpul di Jakarta sebelum terbang ke Jeddah dan persiapan intens di hadapan pertandingan krusial melawan Arab Saudi dan Australia. Indra Syafri dan Sintayong sepakat Jens Raven belum siap bergabung dengan timnas Indonesia senior. Fokus pada pengembangan di timnas U20 dinilai lebih baik sebelum melangkah ke level selanjutnya. Sintayong dan staf pelatihnya intensif pantau Liga 1, evaluasi mendalam dan kriteria pemilihan pemain baru untuk timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Hernando Ari mengonfirmasi panggilan dari timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, persiapan Sintayong dan evaluasi pemain jelang laga melawan Arab Saudi dan Australia. Muhammad Iqbal Gwijang ngebangga-rayakan HUT kemerdekaan RI ke-79 saat berjuang bersama timnas Indonesia U20 refleksi, motivasi, dan persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 edisi 2025. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Sintayong mengungkapkan pandangannya tentang kritik tajam Bung Towel. Meskipun terganggu, pelatih timnas Indonesia percaya sosok kritikus seperti Bung Towel penting untuk kemajuan sepak bola tanah air. Sintayong, pelatih kepala tim nasional Indonesia, baru-baru ini menghadapi kritik tajam dari pengamat sepak bola terkenal, Tommy Welly, yang dikenal dengan julukan Bung Towel. Meskipun kritik tersebut seringkali terasa menyakitkan, Sintayong mengungkapkan pandangannya bahwa sosok seperti Bung Towel memainkan peran penting dalam kemajuan sepak bola Indonesia. Sebagai pelatih yang telah membawa berbagai pencapaian bagi timnas Indonesia, Sintayong tentunya menghadapi banyak sorotan. Bung Towel dengan gaya kritiknya yang belak-belakan sering mengemukakan pendapat tentang strategi dan performa timnas. Kritik-kritik ini meski tajam mencakup berbagai aspek dari keputusan strategis hingga permainan tim di lapangan. Dalam sebuah kesempatan, Sintayong menyampaikan tanggapannya terhadap kritik yang dilontarkan Bung Towel. Melalui penerjemahnya, pelatih asal Korea Selatan ini mengakui bahwa tidak semua kritik bisa diterima dengan mudah. Ketika saya mengetahui kritik dari Bung Towel, saya menyadari bahwa sosok seperti Bung Towel sangat penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Tidak semua orang akan menyukai saya sepenuhnya dan itu adalah hal yang wajar, ujarnya. Sintayong menjelaskan bahwa kritik, meskipun terkadang menyakitkan, merupakan bagian dari proses yang sehat untuk perkembangan olahraga. Ia percaya bahwa adanya berbagai sudut pandang, termasuk yang kritis, dapat membantu, memperbaiki, dan mendorong tim untuk mencapai level yang lebih tinggi. Menurutnya, proses ini tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat satu atau dua pertandingan. Meski demikian, Sintayong mengakui bahwa kritik Bung Towel terkadang membuatnya merasa geram. Tentu saja, kadang-kadang saya merasa marah. Saya sudah bekerja keras dan memberikan yang terbaik, tetapi kritik yang muncul seringkali terasa tidak adil, kata Sintayong. Ia menambahkan bahwa meskipun kritik tersebut membuatnya kesal, ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya dan tetap fokus pada tugasnya. Kini Sintayong menghadapi tantangan besar dengan timnas Indonesia yang akan memulai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Di grup C, Indonesia harus bersaing melawan tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Setiap keputusan dan strategi yang diambil akan diuji dalam laga-laga penting ini. Dalam konteks persiapan ini, baik pujian maupun kritik, termasuk dari sosok seperti Bung Towel, akan memainkan perannya masing-masing.
Shin Tae-yong tetap optimis bahwa keberagaman pendapat, termasuk kritik tajam, adalah bagian integral dari proses menuju kemajuan. Ia percaya bahwa dengan mendengarkan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, timnas Indonesia dapat terus berkembang dan meraih kesuksesan di pentas internasional. Kabar terbaru, Mauro Zijlstra mengungkapkan proses akhir naturalisasinya ke PSSI. Seluruh berkas telah dikirim, kini hanya menunggu jadwal keberangkatan ke Indonesia untuk menyelesaikan proses dan bergabung dengan timnas Garuda. Dalam perkembangan terbaru yang sangat dinanti-nantikan oleh penggemar sepak bola Indonesia, Mauro Zijlstra telah mengonfirmasi bahwa ia telah mengirimkan semua dokumen yang diperlukan kepada PSSI. Dengan langkah penting ini, striker muda keturunan Indonesia tersebut kini hanya menunggu jadwal untuk terbang ke tanah air guna menyelesaikan proses naturalisasinya dan bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar mengenai proses naturalisasi Mauro Zijlstra pertama kali terungkap melalui channel YouTube Yusa Nugraha. Dalam video terbaru yang dipublikasikan, Yusa Nugraha mengungkapkan percakapannya dengan Mauro Zijlstra, di mana ia mengeksplorasi lebih lanjut tentang rumor yang menyebutkan bahwa Zijlstra akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam wawancara tersebut, Mauro Zijlstra mengonfirmasi bahwa ia telah menyelesaikan tahap administrasi yang diperlukan untuk proses naturalisasi. Aku tanya gimana prosesnya, proses buat timnas Indonesia atau masih belum? Dia kemarin jawabnya seperti ini, sekarang masih tunggu kapan bisa ke Indonesia, jadi aku berharap secepatnya, ujar Yusa Nugraha melalui akun resminya pada Sabtu 17 Agustus 2024. Yusa Nugraha melanjutkan, aku juga bertanya, kamu sudah proses semua berkas-berkas bro? Aku juga berharap bisa cepat, dan Mauro Zijlstra membalas, aku sudah kirim semua berkas, jadi aku sekarang tinggal tunggu saja. Pernyataan ini memberikan kepastian bahwa proses administrasi telah selesai dan Zijlstra kini hanya menunggu waktu untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Nama Mauro Zijlstra telah menarik perhatian publik belakangan ini seiring dengan rumor bahwa ia akan memperkuat timnas Indonesia. Dikenal sebagai striker yang handal, kehadiran Zijlstra diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki lini depan timnas Indonesia yang saat ini masih mengalami masalah dalam hal ketajaman. Saat ini Mauro Zijlstra bermain untuk FC Volendam di Belanda setelah sebelumnya memperkuat NEC Nijmegen U21. Di musim 2023-2024, Zijlstra menunjukkan performa impresif dengan mencetak 9 gol dalam 19 pertandingan, menegaskan kualitasnya sebagai penyerang yang produktif. Mauro Zijlstra memiliki ikatan yang kuat dengan Indonesia melalui neneknya yang berasal dari Bandung. Dengan latar belakang ini, Zijlstra memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan skuad Garuda. Dengan seluruh berkas telah diserahkan dan hanya tinggal menunggu jadwal keberangkatan, para penggemar sepak bola di Indonesia tentunya sangat menantikan langkah selanjutnya dalam proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Akankah Zijlstra segera resmi dinaturalisasi dan memberikan kontribusi signifikan untuk timnas Indonesia? Semua mata kini tertuju pada perkembangan terbaru yang akan menentukan apakah striker muda ini akan segera memperkuat tim nasional dan membawa dampak positif dalam kompetisi mendatang. Pemain abroad langsung menuju Arab Saudi, jadwal keberangkatan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 terungkap. Semua pemain berkumpul di Jakarta sebelum terbang ke Jeddah dan persiapan intens di hadapan pertandingan krusial melawan Arab Saudi dan Australia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji telah mengumumkan jadwal keberangkatan timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka menuju Arab Saudi, di mana mereka akan menghadapi pertandingan pertama di grup C melawan tim tuan rumah. Menurut informasi terbaru, timnas Indonesia akan bertolak ke Arab Saudi untuk pertandingan pembuka melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Kamis 5 September 2024. Laga ini menjadi sangat krusial mengingat Arab Saudi adalah salah satu tim kuat di Asia.
Setelah itu, tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Untuk mempersiapkan pertandingan ini, pemain-pemain yang bermain di luar negeri seperti Jay Itzes, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk akan langsung menuju Arab Saudi dari tempat mereka berada saat ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan mereka dapat bergabung dengan tim nasional tepat waktu dan menjalani persiapan akhir sebelum pertandingan. Sementara itu, Sumarji mengungkapkan bahwa para pemain yang berlaga di Liga 1 Indonesia akan berkumpul di Jakarta terlebih dahulu. Menurut jadwal terbaru, semua pemain akan berkumpul pada 31 Agustus 2024 dan pada 1 September 2024 tim akan berangkat menuju Arab Saudi. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa para pemain akan berkumpul pada 29 Agustus, namun Sumarji memastikan perubahan jadwal tersebut. Timnas Indonesia tanggal 31 sudah berkumpul di Jakarta, ujar Sumarji saat dihubungi Bola Sport pada Kamis 15 Agustus 2024. Setelah itu, pada 1 September siang waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi, tambahnya. Pelatih Sintayong juga telah intens memantau performa para pemain di Liga 1 secara langsung. Terbaru, ia terlihat menyaksikan pertandingan antara Malut United dan Persebaya Surabaya di Stadion Madia, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, pada Jumat 16 Agustus 2024. Sintayong mengungkapkan bahwa ia akan terus memantau beberapa pertandingan lainnya untuk memastikan pemilihan pemain terbaik bagi Timnas Indonesia. Dengan jadwal yang padat, dipastikan Timnas Indonesia tidak akan menggelar latihan di tanah air sebelum keberangkatan. Setelah para pemain berkumpul di Jakarta, tim akan langsung mempersiapkan diri untuk terbang ke Arab Saudi tanpa mengadakan sesi latihan tambahan di Indonesia. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan tim berada dalam kondisi terbaik saat melawan Arab Saudi dan Australia. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang sudah dirancang, Timnas Indonesia siap untuk menghadapi tantangan besar dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua perhatian kini tertuju pada bagaimana performa mereka di laga pembuka yang akan menentukan langkah mereka selanjutnya dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Indra Syafri dan Sintayong sepakat Jens Raven belum siap bergabung dengan Timnas Indonesia Senior. Fokus pada pengembangan di Timnas U20 dinilai lebih baik sebelum melangkah ke level selanjutnya. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, sepakat dengan pandangan Sintayong bahwa pemain diaspora Jens Raven belum saatnya untuk masuk ke Timnas Indonesia Senior. Meskipun Jens Raven baru saja membuat debut yang impresif bersama Timnas U20 Indonesia di ajang Piala ASEAN U20 2024. Kedua pelatih tersebut menilai bahwa pemain keturunan Indonesia Belanda ini masih perlu waktu untuk berkembang lebih lanjut sebelum melangkah ke level senior. Jens Raven yang saat ini bermain untuk FC Dordrecht U21 telah menarik perhatian banyak pihak dengan performanya yang memukau di Timnas U20. Selama 5 pertandingan yang dilakoninya, Raven telah berhasil mencetak 4 gol, menunjukkan potensi besar sebagai seorang striker muda. Penampilannya yang solid memicu spekulasi tentang kemungkinan promosi ke Timnas Senior. Namun baik Sintayong maupun Indra Syafri merasa bahwa langkah tersebut mungkin terlalu cepat untuk Raven. Sintayong, pelatih Timnas Indonesia Senior, menjelaskan bahwa meskipun ia memantau secara langsung performa Raven di Belanda, ia merasa bahwa Raven masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Saya dulu berangkat untuk melihat langsung ke Belanda, kata Sintayong di Stadion Madia pada Jumat 16 Agustus 2024. Pemain tersebut, Jens Raven, saya lihat ada kekurangan, jadi harus step by step, jelasnya lebih lanjut. Sintayong menekankan pentingnya fokus dan konsistensi dalam setiap pertandingan agar Raven dapat naik level secara bertahap. Membuat suasana yang baik agar dia naik sendiri dan jangan sampai dia tidak fokus untuk meningkatkan potensi dan kemampuannya, tambah Shin. Jadi, kita lihat prosesnya seperti apa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Indra Syafri.
Mantan pelatih Bali United ini sependapat dengan Shin Tae-yong bahwa Jens Raven sebaiknya tetap fokus pada perkembangan di timnas U20 Indonesia sebelum dipromosikan ke timnas senior. Sama saya sepakat dengan Shin Tae-yong, ujar Indra. Saya memiliki prinsip dari 2013, lebih baik buah itu matang di pohonnya. Itu lebih oke. Menurut Indra, memaksakan pemain muda untuk segera bergabung dengan timnas senior bisa berdampak negatif. Ia percaya bahwa lebih baik bagi Raven untuk fokus pada timnas U20 dan mengasah kemampuannya di level tersebut terlebih dahulu. Setelah mencapai tingkat kematangan yang lebih baik, barulah ia dapat dipertimbangkan untuk masuk ke timnas senior. Daripada kita terlalu memaksakan mereka bermain di senior, tutur Indra. FIFA dan federasi telah mengatur adanya Piala Dunia U17. Mereka matang di sini. Kemudian mereka naik ke U20 matang di situ, dan setelah itu baru ditempa oleh pelatih timnas senior Shin Tae-yong di U23 dan senior. Tahapan ini yang kita sinergikan. Sementara itu, timnas U20 Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2024 yang dijadwalkan berlangsung dari 21 hingga 29 September 2024. Ini merupakan kesempatan penting bagi Jens Raven dan rekan-rekannya untuk terus menunjukkan kemampuan mereka dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang lebih besar di masa depan. Shin Tae-yong dan staf pelatihnya intensif pantau Liga 1, evaluasi mendalam dan kriteria pemilihan pemain baru untuk timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bersama stafnya memulai upaya intensif dalam menilai pemain-pemain Liga 1 untuk kemungkinan bergabung dengan skuad Garuda. Proses pemilihan pemain yang tepat dianggap sangat penting, dan Shin Tae-yong menegaskan bahwa pemilihan tersebut tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Untuk itu, ia bersama tim pelatihnya akan menonton 2 hingga 3 pertandingan Liga 1 lagi sebelum membuat keputusan akhir. Shin Tae-yong dan asisten-asistennya telah mulai mengamati secara langsung pertandingan-pertandingan Liga 1 musim 2024-2025. Terbaru mereka menyaksikan pertandingan antara Malut United dan Persebaya Surabaya di Stadion Madia, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 16 Agustus 2024. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mengevaluasi potensi pemain baru yang mungkin bisa memperkuat tim nasional. Dalam kesempatan ini, selain Shin Tae-yong, 4 asisten pelatih timnas Indonesia, Choi In-chol, Jo Byung-guk, Shin Sang-gyu, dan asisten baru khusus striker Yeom Ki-hun juga terlihat aktif memantau pertandingan. Sebelumnya mereka sudah menonton laga antara Semen Padang dan Borneo FC di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Melawai, Jakarta Selatan pada Senin 12 Agustus 2024. Tidak hanya 4 asisten pelatih yang hadir, pelatih kiper Kim Bong-soo dan analis Kim Jong-jin juga turut hadir dalam pertandingan antara Malut United dan Persebaya. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan tim pelatih dalam menilai setiap aspek permainan. Setelah memantau beberapa pertandingan, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa tim pelatih akan menonton beberapa laga lagi sebelum menentukan pemain-pemain yang akan dipilih. Menjelang laga perdana timnas Indonesia di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Kamis, 5 September 2024. Pemilihan pemain menjadi semakin krusial. Mungkin 1-2 pertandingan lagi yang akan kami tonton. Dan setelah itu kami akan menentukan pemain-pemain yang akan diberangkatkan, ujar Shin Tae-yong kepada media di Stadion Madia pada Jumat, 16 Agustus 2024. Ia menekankan bahwa proses ini memerlukan evaluasi mendalam dan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan satu pertandingan. Saat ditanya mengenai pemain-pemain incaran dari skuad Persebaya atau Malut United, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa memilih pemain untuk timnas Indonesia bukanlah hal yang mudah. Ia menegaskan pentingnya melihat performa pemain dalam beberapa pertandingan untuk memastikan kualitas dan konsistensinya sebelum membuat keputusan. Jadi memang mencari pemain timnas Indonesia tidak mudah untuk langsung memilih, kata Shin Tae-yong.
Tidak bisa juga dengan melihat satu pertandingan langsung menentukan pemain yang bagus atau yang saya incar. Jadi tidak bisa diputuskan langsung, kalau memang ada pemain yang baik, pastinya harus dikejar 2-3 pertandingan ke depannya bagaimana baru akan dipilih, tegasnya. Shin Tae-yong menekankan bahwa mendapatkan posisi di skuad Garuda memerlukan proses yang teliti dan tidak bisa hanya berdasarkan satu kali penampilan. Tim pelatih berkomitmen untuk memantau lebih banyak pertandingan dan mengevaluasi setiap calon pemain secara menyeluruh sebelum membuat keputusan akhir. Ini merupakan bagian dari strategi untuk memastikan bahwa timnas Indonesia akan tampil optimal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kompetisi lainnya yang akan datang. Fernando Ari mengonfirmasi panggilan dari timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, persiapan Shin Tae-yong dan evaluasi pemain jelang laga melawan Arab Saudi dan Australia. Penjaga gawang Persebaya Surabaya, Fernando Ari, mengungkapkan bahwa ia telah menerima panggilan untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia yang akan berlaga dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan September mendatang. Mereka timnas Indonesia sudah mengirimkan pesan panggilan kepada saya. Mungkin pelatih kiper Yoo Ja-hoon akan melakukan persiapan di akhir bulan ini, ujar Fernando Ari kepada wartawan pada hari Jumat. Sebelumnya, Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, telah memantau pertandingan Liga 1 antara Malut United dan Persebaya Surabaya yang berlangsung di Stadion Madia, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Jumat. Dalam laga tersebut, beberapa pemain yang sering dipanggil ke skuad Garuda seperti Fernando Ari, Yance Sayuri, dan Yakob Sayuri terlihat tampil. Selain itu, Shin Tae-yong juga bertemu dengan bek Malut United, Wahyu Prasetyo, setelah pertandingan. Saat ini, Shin Tae-yong sedang mengevaluasi beberapa nama pemain untuk seleksi masuk ke dalam skuad Garuda. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini mengakui bahwa proses pemilihan pemain memerlukan waktu yang cukup lama karena pengamatan terhadap pemain tidak dapat dilakukan hanya dalam 1 atau 2 pertandingan. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia belum bisa memastikan daftar pemain yang akan dipilih untuk saat ini. Timnas Indonesia akan memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke markas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada tanggal 6 September pukul 1 dini hari. Setelah itu mereka akan melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 10 September. Muhammad Iqbal Gwijang ngebangga-rayakan HUT kemerdekaan RI ke-79 saat berjuang bersama Timnas Indonesia U20 Refleksi, Motivasi, dan persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 edisi 2025. Pemain sepak bola Papua, Muhammad Iqbal Gwijang, mengungkapkan rasa bangganya merayakan HUT kemerdekaan RI ke-79 sambil berjuang bersama Timnas Indonesia U20. Gwijang merasa terhormat bisa merayakan momen bersejarah tersebut saat tengah berlatih dan berjuang untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Pastinya ada rasa bangga terutama karena kami merayakan upacara HUT ke-79 RI ini. Kami telah berlatih keras, jadi upacara tadi berjalan dengan baik. Para pemain juga menghayati acara tersebut dengan baik, ujar Gwijang kepada media setelah sesi latihan internal di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada hari Sabtu. Gwijang bersama timnya dan pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengikuti upacara peringatan HUT kemerdekaan sebelum melanjutkan latihan di Stadion Madia. Pemain berusia 17 tahun yang juga membawakan doa dalam upacara tersebut menilai bahwa peringatan Hari Kemerdekaan adalah saat yang tepat untuk mengenang jasa para pahlawan, termasuk mereka yang telah memberikan kontribusi di dunia sepak bola. Ini adalah momentum yang memotivasi kami untuk berjuang lebih keras. Pada Piala AFF U19, kami juga terinspirasi untuk memberikan yang terbaik demi merayakan Hari Kemerdekaan. Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, tambahnya.
Wijangga mencatat bahwa perayaan HUT kemerdekaan kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya ia mengikuti lomba-lomba di sekolah atau lingkungan sekitar. Kali ini ia merayakannya sambil berjuang mengharumkan nama bangsa dalam dunia sepak bola. Saat ini, Gwijangga sedang mempersiapkan diri bersama Timnas Indonesia U20 untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Hasil positif yang diraih di Piala AFF U19 2024, di mana Indonesia keluar sebagai juara setelah mengalahkan Thailand 1-0, telah meningkatkan mental dan semangat tim. Yang terpenting sekarang adalah kami fokus pada taktik dan kekompakan tim, ujar Gwijangga. Timnas Indonesia U20 akan segera menjalani kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada bulan September untuk meraih tiket ke turnamen tersebut yang akan diadakan pada Februari mendatang. Sebelum itu, anak-anak asuh Indra Syafri akan melakoni laga antar federasi di Korea Selatan melawan Timnas Korea Selatan, Thailand, dan Argentina sebagai bagian dari persiapan dan uji coba. Timnas Indonesia dijadwalkan berangkat ke Korea Selatan pada Selasa, 20 Agustus. Sebelum pertandingan antar federasi, para pemain muda Garuda akan terlebih dahulu melawan tim Liga 4 Korea Selatan dalam uji coba.